Insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hukum daripada sholat berjamaah. Sholat jamaah itu ada 3 ketentuan hukum. Ini perlu disampaikan karena kebenaran dalil yang dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu benar bagi dirinya, belum tentu bagi yang lainnya. Ketika terjadi pelaksanaan sholat berjamaah, bagi makmum wajib niat, tapi bagi imam tidak wajib. Kenapa? Nah, di sini dikatakan di sebuah desa, namanya desa kan banyak orang, kok 3 saja, ini gambarannya, 3 saja dari desa tadi, 3 orang saja kok tidak mendirikan sholat. Maka niscaya satu kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Nabi itu gedek, Nabi itu punya keinginan. Ketika waktu sholat tiba, Nabi menyuruh orang sholat berjamaah dengan masyarakat yang lain, dengan orang lain. Tapi Nabi ingin, Nabi itu punya keinginan. Diketahui dengan satu kasus, misalnya ada orang yang berusaha istiqomah sholat berjamaah, namun ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya sebagaimana rutinitas di malam Ahad kedua, pembahasan fikih. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hukum daripada sholat berjamaah. Ini perlu disampaikan karena kebenaran dalil yang dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu benar bagi dirinya, belum tentu bagi yang lainnya. Benar ketika bagi dirinya tanpa memprovokasi, tanpa menyalahkan orang lain, tidak masalah. Karena kalau kita merujuk pada hikmat tasyri, pada tarikh tasyri, sejarah adanya syariat, betapa Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat yang berbeda, sampailah kemudian kepada umat tata caranya berbeda-beda. Pun itu tidak masalah karena hasil ijtihad dari para imam madhab. Maka mestinya perbedaan-perbedaan itu, selama itu berdasarkan dalil, tidak mudah menyalahkan. Nah, di antara hukum-hukum yang berbeda di dalam tata cara beribadah misalnya adalah menyikapi tentang sholat berjamaah. Sholat jamaah itu ada 3 ketentuan hukum. Ada yang mengambil sikap hukum sholat berjamaah itu cukup sunnah muakkadah. Ada yang mengambil hukum dengan fardu kifayah. Ada yang mengambil hukum fardu ain. Sunnah muakkadah, sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, istilah sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah itu definisinya dibuat oleh ulama. Untuk apa? Untuk membedakan antara macam-macam sunnah. Misalnya, Nabi melakukan amal perbuatan yang kadang diamalkan, kadang ditinggalkan, tidak mesti.
Kadang Nabi lakukan, kadang Nabi tidak melakukan. Misalnya sholat sunnah qobliyah maghrib, dalam riwayat Nabi pernah melakukan, riwayat yang lain Nabi tidak pernah melakukan. Maka ini cukup disebut definisi sunnah saja. Tapi ada amaliyah yang Nabi lakukan, tidak pernah Nabi tinggalkan. Nah, untuk membedakan perkara inilah kemudian disebut sunnah muakkadah, amaliyah Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Sunnah, tapi sunnahnya luar biasa, menjadi pedoman hidup bagi Nabi. Misalnya puasa Senin Kamis, sholat duha, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Atau sunnah muakkadah diambil dari kebiasaan Nabi yang Nabi mewajibkan dirinya, tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Misalnya sholat tahajud. Bagi Nabi, pribadi Nabi beliau, sholat tahajud bagi pribadi beliau itu wajib. Tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, maka sholat tahajud menjadi sunnah. Lah, kesunahan model seperti ini disebut sunnah muakkadah. Atau misalnya berkurban, Nabi tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahun. Nabi mewajibkan dirinya, sebagaimana yang pernah Nabi katakan, kutiba alayya nahru wa laisa biwajibin alaikum, diwajibkan atasku berkurban tapi tidak wajib bagi kalian, ai sunnatun lakum, yakni sunnah bagi kalian. Nah, ketetapan hukum yang sedemikian rupa yang oleh Nabi pribadinya mewajibkan, tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya lalu menyunahkan, maka sunnah yang model seperti ini masuk kategori sunnah muakkadah. Nah, itu perbedaan antara sunnah dan sunnah muakkadah. Nah, kembali kepada topik permasalahan tentang sholat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Fasal menerangkan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa alal ma'mumu ayyanwiyal jama'ata dunal imami. Dan bagi makmum wajib niat berjamaah dan tidak wajib niat bagi imam. Ini perbedaannya. Jadi ketika terjadi pelaksanaan sholat berjamaah, bagi makmum wajib niat, tapi bagi imam tidak wajib. Kenapa? Imam dengan sendirinya menjadi ketetapan sholat berjamaah karena diangkat oleh makmum yang menyertainya. Jadi di sini niat berjamaah hanya wajib berlaku bagi makmum, bagi imam tidak. Ini kelak akan diketahui dengan satu kasus, misalnya ada orang yang berusaha istiqomah sholat berjamaah, namun ketinggalan. Ketika dia baru masuk masjid, sholat jamaah sudah selesai. Tapi dia melihat ada satu orang sedang sholat. Ada satu orang sedang sholat. Sholat apa dah? Apa sedang sholat wajib sendirian melanjutkan dari imam? Apa sedang sholat sunnah? Itu tidak jadi masalah. Maka orang yang baru datang tadi, demi meraih pahala sholat berjamaah, ngikut sama orang yang sedang sholat sendirian tadi. Tentu ngikutnya dia pada orang yang sedang sholat sendirian tadi, otomatis secara pribadi dia niat berjamaah. Adapun orang yang dijadikan imam tadi ketika sholat sendiri, itu tidak wajib. Dengan sendirinya dia menjadi imam, itu sah. Termasuk juga tidak masalah dia sedang sholat wajibkah, dia sedang sholat sunnahkah, tidak perlu kita bertanya. Dan tidak perlu pula orang yang sedang sholat sunnah tadi ngasih kode, nggak perlu. Ini misalnya ada orang lagi sholat sendiri, kita datang menjadi makmum bagi dia. Misalnya kitalah yang sholat sendiri tadi, ada orang yang di belakang nepuk kita atau ngintil menjadi makmum.
Kita yang meskipun sedang sholat sunnah tidak perlu ngasih kode, biarkan saja. Biarkan saja dia mengikuti sholat kita meskipun kita sedang sholat sunnah. Maka menjadi sah fadilah pahala jamaah bagi orang tersebut yang diniati berjamaah. Al-aslu fi masyru'iyatil jama'ati al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummati. Dasar daripada disyariatkannya sholat berjamaah itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Qala Allah Ta'ala, dasar daripada sholat berjamaah yang berdasarkan dari firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum. Wa idza kunta fihim, dan ketika kamu ada dalam lingkup fihim suatu kaum, ketika kamu ada di kalangan suatu kaum, faqamta, maka hendaklah dirikan lahum bagi mereka as-sholata, sholat. Faltakum, dan hendaklah dirikan ta'ifatun, sebagian minhum dari mereka. Artinya ini menjadi dasar untuk melaksanakan sholat berjamaah bahkan oleh hanya sebagian dari suatu kaum. Maksudnya kalau kita bicara suatu kampung lah gitu. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah sebagian dari mereka melaksanakan sholat bersamamu. Wahia fardu ainin fil jumu'ati. Wahia, dan sholat berjamaah fardu ainin, yaitu fardu ain. Fardu ain itu suatu ketetapan yang wajib mengikat secara personal. Personal itu artinya pribadi, orang yang mukallaf, sudah akil baligh, dirinya secara pribadi terikat kewajiban tersebut, tidak bisa diwakilkan maksudnya. Wa ya fardu ainin fil jumu'ati. Salat berjamaah itu fardu ain di dalam salat Jumat. Wa amma fi ghairiha, dan adapun salat berjamaah di selain salat Jumat, fa fihi khilafun, maka dalam perkara ini terdapat beberapa perbedaan. As-sahihu, as-sahihu yang benar indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu salah satu imam, salah satu ulama bermadhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di dalam ketetapan hukum. Di dalam madhab Syafi'i itu ada dua imam besar yang seringkali menjadi rujukan hukum. Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dua imam ini yang merujuk pada madhab Syafi'i yang seringkali menjadi ketetapan hukum dan dirujuk oleh ulama-ulama yang lain. Indar Rafi'i annaha sunnatun. Menurut Imam Ar-Rafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Wakila fardu kifayatin, ada yang menyatakan sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Wasohahu, dan membenarkan tentang fardu kifayah An-Nawawi, Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini dua ulama yang dua-duanya bermadhab Syafi'i, tapi dalam ketetapan hukum seringkali beliau berdua ini berbeda, padahal dua-duanya bermadhab Syafi'i. Kata Imam Ar-Rafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Kata Imam An-Nawawi,
sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Wakila fardu ainin, dan ada pendapat yang menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Ini yang nanti kemudian kita tahu saudara-saudara kita bagus sebagai motivasi ibadah. Betapa getolnya sholat berjamaah karena mereka mengambil hukum fardu ain. Ada yang menyatakan mereka mengambil ketetapan fardu ain tanpa ada kondisi alasan syar'i, maka wajib melaksanakan sholat berjamaah itu bagi sekelompok orang yang menyatakan sholat berjamaah fardu ain. Wasohahu, yang membenarkan tentang fardu ainnya sholat berjamaah Ibnul Munzir wa Ibnu Khuzaimah, yaitu sahabat Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Wa hujjatuman qala annaha sunnatun. Wa hujjatuman, dan hujjah orang qala yang berkata, yang berpendapat annaha, bahwa sholat berjamaah sunnatun itu sunnah. Hujah bagi orang yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hujah bagi orang yang berpendapat tentang sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Dasarnya hadis Nabi. Semua hadis Nabi dasarnya, dengan konteks yang berbeda. Apa dasar yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu, itu lebih utama, min sholatil fadhi, daripada sholat sendiri, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan selisih 27 derajat. Ini hadis dasar tentang sholat berjamaah hukumnya sunnah. Kenapa dasarnya ini? Rawi Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Ibnu Umar. Rawahul Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, bi khamsin wa ishrina darajatan. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari menyatakan bi khamsin wa ishrina darajatan, yaitu selisih 25 derajat. Min riwayati Abi Sa'id, dari riwayat Abu Sa'id. Apa pilihan kata yang menyatakan sunnah? Faqaulu sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa afdalu, yaktadi, menunjukkan jawazal amroini, bolehnya memilih dua perkara. Namanya afdol, sholat berjamaah, yaitu 27 derajat. Sholat sendiri 1 derajat. Boleh memilih, tapi tentunya kalau berjamaah itu lebih utama karena 27. Artinya apa? Jawazal amraini, boleh memilihnya dua perkara. Nyatanya sholat sendiri itu diperbolehkan. Kalau sholat berjamaah itu wajib hukumnya, kenapa ada perbandingan? Itu kuncinya di situ. Jadi lafad afdalu yaktabi jawazal amraini, menunjukkan bolehnya memilih dua perkara. Sama dengan kita ngomong begini, makan
dengan telur itu lebih utama daripada makan dengan kangkung. Selisihnya sekian persen protein, biasanya gitu tuh. Maka makan, orang yang makan telur boleh, orang yang makan kangkung boleh. Hanya saja kalau makan telur gizinya lebih tinggi. Ini yang namanya yaktadi jawazal amroini, menunjukkan bolehnya memilih dua perkara. Tentu namanya boleh memilih dalam situasi kondisi tanpa hambatan, tanpa kendala, ya kita milihnya yang lebih utama. Kecuali darurat. Kalau lagi banyak duit, makan pakai telur terus misalnya. Lah kalau lagi darurat, boro-boro duit buat beli bumbu buat beli kagak ada. Ada kangkung pinggir selokan, tinggal petik. Jadi sebuah perbandingan itu menunjukkan adanya pembolehan untuk memilih. Itu dasarnya sholat berjamaah hukumnya sunnah. Idil mufadolatu taqtadi dzalika. Tentu saja keutamaan itu menunjukkan pada dua perkara yang dipilih. Nah, nama yang dipilih silakan. Bagi orang yang pingin lebih banyak pahalanya, afdolu ya sholat berjamaah. Sholat sendiri boleh, tapi satu pahalanya. Itu mending kalau dia paham bab sholat, mending kalau Al-Fatihahnya bener. Karena salah satu jaminan sahnya sholat seseorang itu dia tahu mana kewajiban yang ada di dalam sholat. Satu yang menjadi patokan wajibnya bacaan yang tidak boleh salah adalah Al-Fatihah. Ini yang menjadikan lebih bagusnya berjamaah, sebab manakala orang yang belum fasih Al-Fatihahnya atau kagak ngerti hukum-hukum pisan dah, kalau sholat berjamaah maka ketidaktahuan, ketidaksempurnaan si makmum ditanggung oleh imam. Itu utamanya sholat berjamaah. Nah ini Al-Fatihah belum gablek, belum pati bener, kegayaan sholat sendiri baik di rumah. Nah, ini yang menjadikan afdol. Sekali lagi, ketetapan hukum sunnah sholat berjamaah itu karena ada sebuah pilihan. Kemudian wa hujjatu man qala bi fardil kifayati, dan hujah orang yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, qauluhu, yaitu dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, sama yang menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, dasarnya hadis Nabi. Yang menyatakan sholat berjamaah fardu kifayah, dasarnya hadis Nabi. Mana dalilnya? Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim as-salatu illa tahwadha alaihim syaitanu fa alaikum bil jamaati fa innama yakulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Ma min thalathatin, tidaklah ada 3 orang, fi qaryatin, di sebuah desa, au badwin atau kampung, la tuqamu, yang tidak dilaksanakan, fihim, di dalam desa tadi, atau fihim, di dalam 3 orang tadi, tidak didirikan as-sholatu, sholat, illasta'wadha,
kecuali akan menguasai alaihim atas mereka asyaitonu syaitan. Fa'alaikum bil jamaati, maka hendaklah menetapi kalian bil jamaati dengan sholat berjamaah, dengan berkumpul. Alasannya fa innama ya'kulu, gambarannya fa innama ya'kulu, maka sungguh akan mudah dimakan, diterkam, akan mudah menerkam adzibu serigala minal ghanami, dari sekumpulan ternak al-qasiyata yang terpencar. Nah, di sini dikatakan di sebuah desa, namanya desa kan banyak orang, kok 3 saja, ini gambarannya, 3 saja dari desa tadi, 3 orang saja kok tidak mendirikan sholat, maka niscaya satu kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Artinya di dalam suatu kelompok orang, satu kampung, satu desa, Nabi sampai menyatakan 3 orang saja misalnya, tidak ada yang mendirikan sholat berjamaah. Berarti kan 3 orang itu mewakili satu kampung. 3 orang dah dari satu kampung tadi, 3 orang saja kok tidak ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka satu kampung tadi akan dikuasai oleh syaitan. Artinya yang dimaksud dikuasai oleh syaitan itu, orang itu akan mudah termakan oleh bisikan-bisikan syaitan. Gambarannya sebagaimana mudahnya serigala menerkam binatang ternak yang terpisah, artinya tidak mau berjamaah. Dalam hadis ini gambarannya di suatu kampung tadi sekian banyak orang, minimal ada sebagian yang mewakili untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka kata mewakili inilah disebut fardu kifayah. Kifayah itu artinya mencukupi keseluruhan daripada sebagian. Misal contoh sebagaimana sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Untung fardu kifayah. Itu betapa syariat itu memberikan keringanan beban hukum. Bayangkan Pak, kalau sholat jenazah itu hukumnya fardu ain. Nih misal di perumahan ini, nggak usah perumahan dah kegedean, se-RW, nggak usah se-RW kegedean, se-RT. RT ini RT berapa? RT 4. RT 4 ini kira-kira berapa kakak? 50 ada ya? Katakan 50 kakak. Rukhsah, hikmahnya syariat menjadikan sholat jenazah itu fardu kifayah. Coba kalau fardu ain. Nih misalnya dalam satu RT 4 ini ada yang meninggal. Kalaulah sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain Pak, berarti yang lagi kerja di PT wajib pulang. Ya, namanya wajib fardu ain Pak. Karena fardu ain itu mengikat satu wilayah. Yang sedang kerja di PT pulang, kalau kagak pulang dosa dia. Yang sedang dagang pulang, karena mengikat semua orang. Bayangkan kalau sholat jenazah itu fardu ain, bukan saja beratnya membebani orang-orang yang sedang pada kerja di luar, yang sedang dagang di luar, yang sedang layap di luar, wajib pulang. Satu. Problem yang kedua, bayangkan itu jenazah kagak cepat-cepat dimandikan, kagak cepat-cepat disolati, kagak cepat-cepat dikuburkan, gara-gara nunggu orang yang lagi kerja, nunggu kerja selesai, lagi dagang, nunggu dagang selesai, lagi pergi, ditunggu
sampai kapan kepergiannya ditelepon, repot. Maka dengan fardu kifayah, cukuplah sekelompok orang, mau berapapun, satu RT tadi misalnya, melaksanakan sholat jenazah. Bagian 5 orang, 3 orang kita, yang penting istilahnya berjamaah. Maka dengan hanya mewakili sekian orang untuk melaksanakan sholat jenazah, yang lainnya gugur, tidak terkena tuntutan hukum dosa, enggak. Diwakili oleh sebagian kecil saja, yang lainnya gugur, tidak mendapatkan beban hukum, artinya tidak berdosa. Itulah yang dimaksud fardu kifayah. Nah, yang satu lagi, wa hujjatu man qala innaha fardu ainin. Lah ini, wa hujjatu man, dan hujah orang qala yang berpendapat innaha fardu ainin, sesungguhnya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu ya hukum wajib yang mengikat personal keseluruhan tanpa terkecuali. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dasarnya yang mewajibkan sholat berjamaah. Laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan, an amura, untuk memerintahkan, bisolati, dengan sholat, fatuqama, maka didirikanlah sholat, summa amura, kemudian ku perintahkan, rajulan, seseorang, fayusalliya, untuk sholat, binasi, dengan manusia yang lain, summan tolako, kemudian aku pergi. Jadi Nabi memerintahkan seseorang mendirikan sholat dengan orang-orang lain, artinya berjamaah, sementara aku pergi, ma'arijalin, bersama orang-orang, ma'ahum huzanun min hattibin, yang bersama mereka membawa tumpukan kayu bakar, ila qaumin, dibawa ke suatu kaum, la yashhaduna sholata, yang tidak mau hadir untuk sholat berjamaah, fauharriku, maka aku ingin membakar, alaihim, bersama orang-orang yang menyertaiku, membakar buyutahum, rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah, binari, dengan api. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nih, jadi kalau ada sebuah hadis, biasanya kan kalau di buku-buku terjemah itu rawahu Syaikhan. Syaikhan itu istilah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti apapun hadis rawahu Syaikhan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa jawabuhu, nih hujah kita, nih hujah kita mazhab Syafi'i. Wa jawabuhu annahu lam yuharriku, wa jawabuhu, dan jawabannya, annahu, sesungguhnya Nabi, lam yuharriku, nyatanya tidak membakar. Nyatanya dalam riwayat hadis apapun tidak ada tuh Nabi membakar rumah-rumah orang karena tidak mau sholat jamaah. Ini jawaban mazhab Syafi'i. Lam yuharriku, Nabi tidak membakar. Wa hadza kana fil munafiqina. Perkataan tentang tadi, Nabi menyatakan tadi itu demi menghadapi orang-orang munafik. Ingat, orang-orang munafik saat itu adalah orang-orang Yahudi kebanyakan yang pura-pura maksud Islam untuk memprovokasi agar umat tidak bersatu. Jadi kalau kita menyelami, ini mazhab Syafi'i yang menyatakan ya, nyatanya Nabi tidak membakar. Toh di kalimat awalnya apa? Laqad hamamtu, sungguh aku ingin. Namanya ingin berarti belum. Nabi itu gedek. Nabi itu punya keinginan.
Ketika waktu sholat tiba, Nabi menyuruh orang sholat berjamaah dengan masyarakat yang lain, dengan orang lain. Tapi Nabi itu punya keinginan. Sementara aku ngajak orang-orang keliling kampung, orang-orang tadi membawa kayu bakar, mendatangi orang-orang rumah-rumah yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah, dan aku ingin membakar rumah mereka. Ingin, tapi nyatanya lam yuharriku, Nabi tidak jadi bakar. Nah, inilah jawaban bahwa madhab Syafi'i menyatakan tetaplah sholatul jamaah afdalu, jadi sunnah muakkadah. Tapi ketika ada saudara kita yang mengambil sikap fardu ain, monggo, itu bagus sebagai motivasi sholat berjamaah agar sregep, rajin. Cuman yang kita khawatirkan terjebak dengan tuduhan-tuduhan keji. Misalnya yang seringkali terjadi ketika misalnya tuduhan orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah langsung dihukumi kafir, atau sebagaimana kerasnya ISIS ketika tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bakar, bunuh. Padahal Nabi sendiri tidak melakukan itu. Itu doktrinasi yang salah, itu yang sangat dikhawatirkan. Hadirin yang dimalik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hal ihwal yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat berjamaah. Demikian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.